Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, insyaallah kita sebagai pegangan sunnahnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, maka kali ini marilah kita sama-sama akan mendengarkan tausiah kepada yaitu guru kami Ustaz Syariful Anwar. Kami persilakan untuk memberikan tausiah kepada kami jemaah Masjid Agung ini, dan mohon di akhirnya nanti kami mohon untuk ditutup dengan doa kepada Ustaz kami. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wasi'il jud, al-fattahil jawad, wal-ata'il mu'in, ala tafakkuhi fid-din, man ihtarahu min ibadih. Wa an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillah bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi af'ali wa sifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu wa syafi'uhu wa zakiyuhu sayyidul insi wal bashar sayyidul arabi wal ajam ad-da'i ila siratikal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita kesempatan, yang diberikan kita waktu luang untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu, sehingga kita berada di majlis yang mulia ini, di Masjid Agung ini. Maka dari situ saudara, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang seringkali dilupakan oleh manusia, dua nikmat. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang seringkali banyak manusia, kata Nabi Muhammad, banyak sekali manusia lupa dengan dua nikmat tersebut. Apa itu? Yang nomor satu adalah as-sihhatu, sehat, wal farau, dan kesempatan, luang waktu. Maka dari situlah saudara, dengan diberikan kita kesehatan, dengan kita diberi ruang waktu, dengan kita diberi kesempatan ini, jangan disia-siakan. Apalagi dengan di majlis yang sangat mulia ini. Maka dari situ kami di sini dapat pengajian untuk bulan-bulan ini, untuk hari ini, untuk mengadakan pengajian fikih katanya. Maka dari situ kami akan mengulas tentang fikih. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan yang dikarang oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuzi. Beliau menyatakan qad hukiyah, qadnya ini sungguh, qad hukiyah, sungguh diceritakan, anil Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Annahu qol, annahu berarti anahnya aja juga taukid, bersungguh-sungguh. Annahu qol, Imam Syafi'i berkata, al ilmu ilmani, ilmu itu cuma ada dua. Tapi untuk melaksanakan dua hal ini saudara, selama hidup kita ini masih belum sempurna. Apa itu dua ilmu itu, Ustaz? Yang pertama, ilmu fikih. Ilmu fikih. Ilmu fikih, apa tujuan ilmu fikih ini, Ustaz? Ilmu fikih itu lil adyan, untuk agama. Dan itu pun nantinya menimbulnya kewajiban untuk mencari ilmu. Ada yang wajib, ada yang tidak. Sehingga diriwayatkan oleh An-Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu fardu atas semua orang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka dari situ kita ilmu itu sendiri digarisbawahi. Ilmu apa itu? Ilmu-ilmu yang merupakan kewajiban bagi kita setiap harinya ini, yaitu macam sholat, zakat, puasa, yang merupakan rukun-rukunnya Islam. Yang pertama adalah ilmu fikih. Yang kedua namanya ilmu tib. Yang kedua namanya ilmu tib. Ilmu tib itu ilmu kedokteran. Untuk apa? Lil adyan, untuk tubuh, untuk badan, biar sehat. Wadalika, dan selain dari situ, bulghatu majlis, sampainya selain dari ilmu fikih dan ilmu tib itu
yaitu ada bulwatul majlis, ada di majlis, sampainya ke majlis. Bulwah itu bermakna sampai atau ada di tempat majlis. Maka dari situlah adanya majlis ini jangan disia-siakan. Maka dari situ kami akan membuka apa itu fikih. Tapi sebelum kita membuka fikih itu sendiri, kita harusnya mengetahui yang seringkali disampaikan oleh ba'duhum yang merupakan syair, ada di muqaddimahnya kitab, di pendahuluan kitab. Yang akan saya sampaikan setelah ini akan ada di pendahuluan kitab, ada di muqaddimah kitab. Apa itu bunyinya tentang masalah ba'duhum itu menyairkan hal itu, yaitu innal mabadi kulli fannin asrah al-haddu wal mawdu'u summa syamrah wa fadluhu wa nisbatuhu wal wadi'u wa ismul istimdadu apa? Wa ismul istimdadu. Ada yang lupa? Ada yang tahu? Wal ismul istimdadu hukmu syar'un. Yang dua bait, yang tiga baitnya. Yang tiga bait wa masyailu apa? Wal ba'du bil ba'di fa wa man, ya, sampai ketiga bait. Yang pertama, yang innal mabadi, sesungguhnya permulaan. Innal mabadi, permulaan kulli, setiap fanin, setiap bidang ilmu itu harusnya mengetahui asyrah, 10 hal. Yang pertama adalah al-haddu. Jadi kamu belajar ilmu itu harus mengetahui 10 hal. Yang pertama al-haddu. Al-haddu itu apa? Al-haddu itu takrib. Takribnya itu apa? Yang kita pelajarin itu al-haddu. Yang kedua namanya wal mawdu'u. Mawdu itu artinya, mawdu itu adalah apa? Mawdu itu? Mawdu itu namanya pelajaran yang ada di dalamnya. Summa samroh, kemudian buah. Buah itu gunanya. Jadi mawdu itu adalah sasaran pokoknya. Itu namanya mawdu. Had itu adalah profesinya. Takribnya had, mawdu, dan buahnya. Buahnya itu maksudnya adalah gunanya itu apa? 3 sudah. Yang nomor 4 adalah wa fadluhu, keutamaan. Keutamaan itu maksudnya keunggulan. Wa fadluhu, keunggulannya itu apa? Wa nisbatuhu,
profesinya itu apa? Nisbat berarti profesinya apa? Wa nisbatuhu wa nisbatuh wal wad, yaitu pengarang penyusunnya itu siapa? Nah, sudah. Yang nomor 6, wa ismul istimdad, asal usulnya bahan itu dari mana? Yaitu ismul istimdad. Wa hukum syar'i, dan hukum secara syaratnya itu apa hukumnya? Hukum secara syarat itu apa? Berapa sudah? 7, 8. Ya. Terus dari situ hukum secara syarat. Saya akan luaskan hukum secara ini dikarenakan ada penjelasan lagi dalam kitab Ta'limul Muta'allim karangannya Imam Burhanuddin tentang masalah belajar ilmu nujum, ilmu perbintangan. Belajar ilmu nujum wa ilmu nujum di manzilati marodi. Belajar ilmu nujum dengan itu merupakan tempatnya penyakit. Ilmu pelajaran ilmu nujum itu, ilmu perbintangan itu termasuk penyakit. Terus merupakan penyakit sehingga di situ timbulnya belajar wa ya'lamuhu belajar dengan ilmu nujum itu adalah haramun haram. Wa ta'lumuhu belajar ilmu nujum itu haram. Li'annahu, karena apa? Li'annahu yadurru, karena berbahaya. Wala yanfa'u, dan tidak berguna. Wala yanfa'u, tidak berguna. Yang ketiga, wal harabu, ini apa namanya? Karenanya saja, dikarenakan saja bisa menjadi 3. Wal harabu min qada'illah wa qadrihi wailu mungkin, dan tidak bisa lari dari qada'nya Allah dan kepastian Allah dan takdir Allah. Itu kita tak baca belajar ilmu nujum. Dilanjutkan lagi, Allahumma, katanya Imam Burhanuddin Al-Zannusi. Di belakangnya ada lagi, Allahumma ya Allah, tidak apa-apa. Nah, ini yang tidak apa-apa. Tidak apa-apa belajar ilmu nujum. Hanya sekedar untuk mengetahui arah kiblat dan waktunya sholat. Nah, terus tadi sampai berapa tadi itu? Sampai 8. Tinggal ini ada di page yang nomor 3. Wa masailu itu adalah masalah. Pembahasannya jalannya itu apa? Nah ini wal ba'du bil ba'di tafa, dan sebagian belajar itu dengan mencukupi dengan sebagian yang lain, sehingga sebagian dengan sebagian dikumpulkan menjadi jempol seperti itu. Berarti belajar
sebelum kita belajar, kita lihat dulu apa haknya, apa takrifnya, apa profilnya, kan begitu. Kalau manusia kan profil. Definisinya apa? Wal maudu, sasarannya apa? Pokoknya apa? Yang nomor 3, summa samroh, apa buah-buahnya, gunanya itu untuk apa? Yang nomor 4, apa? Nomor 4, wafadluhu, keunggulannya itu apa? Keutamaannya itu apa? Yang nomor 5, wafadluhu, nisbatnya itu apa? Profesinya itu apa? Yang nomor 6, apa nomor 6? Yang nomor 6 apa? Asal muasalnya itu apa? Seperti itu. Terus yang nomor 8 itu apa? Hukum syaratnya itu apa? Seperti itu ya. Hukum syaratnya itu apa? Terus yang nomor 10, apa nomor 10? Yang nomor 10 adalah masail. Pembahasan di dalamnya itu apa? 9, nomor 9 masail. Pembahasan di dalamnya itu apa? Wal ba'du bil ba'di tafa, yaitu sebagian mencukupi sebagian yang wal wadi'u. Tadi itu nisbat wal wadi'u, penyusunnya siapa? Nomor nisbat wadi wa ismul istimdad, setelah itu wa hukmu syari', setelah itu masail yang dibahas di dalamnya itu apa? Setelah nomor 10 adalah wal ba'du bil ba'di tafa, yaitu sebagian mencukupi sebagian yang lain. Baru wa man daral jami'u, dan orang yang melaksanakan semuanya itu hazas sarofa, maka dianya itu menemukan kemuliaan. Laksanakan semuanya ya 10 hal itu, insya Allah nantinya akan menemukan kemuliaan. Seperti itu. Terus maka dari situ saudara, kita belajar dari berbagai fikih sekarang. Fikih itu kami besok-besok kalau waktunya akan saya bahas. Fikih itu haknya itu apa, maudhu'nya itu apa, ya, maudhu'nya itu apa, samrohnya itu apa, gunanya itu apa, sampai 10 hal ini kami akan bahas semuanya, biar kita tahu apa tujuannya kita belajar fikih. Seperti itu. Maka dari situ kami akan membahas pelajaran fikih sekarang. Ada 10 dasar pendahuluan sebelum kita mempelajari fikih sebagai berikut. 1, makna fikih. Fikih secara bahasa. Kami akan bahas fikih secara bahasa. Fikih dalam bahasa Arab berasal dari beberapa kata bentukan sebagaimana berikut ya. Yang nomor 1, Fatihah. Fatihah yafqahu, yaitu fahimah, ambilan dari fahimah artinya fahim. Fikih dalam bahasa Arab fahim.
Fakihah yafqahu. Saat kita menyatakan fakihah yafqahu. Saat kita menyatakan faqaha yafqahu, maka artinya adalah walaba fil ilmi, yaitu mengungguli dalam sebuah ilmu. Mengungguli dalam sebuah ilmu. Saat faquha yafquhu, ya kan? Sora faqih yang artinya adalah untuk menjadi seseorang itu faqih, aliman, berilmu. Dari sisi ini, para ulama mendefinisikan makna fikih dengan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Imam Ismail bin Hamad al-Juhaini rahimahullah ta'ala, tepat wafat 393 Hijriah. Dan kitabnya menjelaskan bahwa tadinya itu fahimah berarti fakihah. Fakih artinya paham atau mengerti. Dari sini kami membahas tentang tadi yang disampaikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau Muawiyah bin Abi Sufyan mendengar Rasulullah berkata apa? Orang yang dikehendaki baik oleh Allah berarti dia yaitu yufaqihu fiddin, mengetahui agama. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Berarti fikih itu menurut kalau mengikuti fakihah yafqahu, berarti dianya itu diartikan adalah mengerti, mengetahui, memahami, fahimah. Sedangkan menurut Abul Hasan Ahmad bin Faris Ibnu Zakaria rahimahullah, beliau wafatnya pas tepat tahun 395 Hijriah, menjelaskan dalam kitabnya Al-Fa'u wal-Qafu wal-Ha'u. Berarti fikih. Fa'u wal-Qafu wal-Ha'u aslun wahidun sahih yadullu ala idraki syai'i wal ilmi bih. Huruf fa, qaf, ha adalah asal sahih yang menunjukkan akan pengetahuan sesuatu. Berarti fikih itu secara sahihnya adalah pengetahuan segala sesuatu dan segala ilmu. Wa kullu ilmin bi syai'in fa huwa fiqh. Dan segala ilmu terhadap suatu disebut fikih. Berarti segala ilmu itu sudah dinyatakan fikih. Itu menurut Abul Hasan Ahmad bin Faris. Al-fiqh sedangkan menurut Al-Hasan bin Muhammad bin Mufaddal yang dikenal dengan Ar-Rawi Al-Asfahani rahimahullah, wafatnya tepat 502 Hijriah, menjelaskan dalam kitabnya Al-Fiqhu huwa tawassulu ila ilmin ghaibin bi ilmin syahidin. Fikih itu adalah sebuah penghubung. Fikih itu sebuah penghubung menuju ilmu ghaib dengan perantara ilmu yang bisa dinalar oleh panca indra. At-tawassulu ila ilmin ghaibin bi ilmin syahidin. Berarti sebagai tawassul, sebagai
penghubung pada ilmu ghaib dengan ilmu syahid. Maksudnya adalah sebuah pemahaman atau pengetahuan yang bisa membawa seseorang untuk memahami hakikat sesuatu yang gaib seperti i'tiqad atau keyakinan. Kita i'tiqad, keyakinan. Biasanya kalau keyakinan ini kembalinya ke tauhid. Di tauhid itu penjelasan dipastikan tentang masalah keyakinan i'tiqad. Percaya, yakin berarti percaya, i'tiqad. Sehingga di situ menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita artikan menurut Sayyid Umar Al-Jabbar, seperti hanya pengarangnya Khulasah Nurul Yakin itu. Ini namanya Mabadiul Fiqhiyah. Mengarang Mabadiul Fiqhiyah juga mengarang kitab yang diajarkan oleh Ustadz siapa? Ustadz yang di sebelahnya Masjid Ikhlas itu, Al-Ikhlas itu, Ustadz Edi. Itu kan pembahasannya tentang masalah Khulasah Nurul Yakin. Itu pengarangnya sama, Mabadiul Fiqhiyah sama. Abdul Jabbar. Di situ sama, Umar Abdul Jabbar namanya. Di situ dijelaskan bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah itu, aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Di situ menyatakan bahwasanya ayat kita harus ada keyakinan. Harus ada keyakinan, harus ada i'tiqad, harus percaya bahwasanya tidak ada yang menyamai dalam ibadah kita kepada Allah, dan tidak ada yang menyamai kerajaannya Allah. Itu menurut Sayyid Umar Abdul Jabbar tadi. Terus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu diartikan maknanya itu kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus yakin, percaya, i'tiqad bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad itu kita harus yakin, kita harus percaya, kita harus i'tiqad bahwasanya kita harus wajib melaksanakan. Dan kita yakin dan kita percaya, kita i'tiqad apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Dan apa yang dicegah, yang dilarang oleh Nabi Muhammad itu kita harus yakin juga, kita harus percaya juga bahwasanya kita harus mencegah dan kita harus menjauhi. Itu ada dalam kitab Mabadiul Fiqhiyah. Jam berapa sudah? Wa tawassulu ila ilmi ghaibin bi ilmi syahid. Contohnya, kasih contoh. Orang yang beriman adalah orang yang faqih. Ya kan? Orang yang beriman berarti orang yang faqih, orang yang mengerti, orang yang paham terhadap ilmu yang dampak oleh mata,
yang bisa didengar oleh telinga, seperti Al-Quran, hadis, dan lainnya yang semua itu dilihat oleh iman mereka, sehingga mengantarkan mereka pada keyakinan terhadap hal gaib, seperti halnya jin. Jin itu barang gaib, tapi kita itu yakin ada jin itu. Ya, apa enggak? Coba kita lihat dalam Al-Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina bima unzila kama unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul. Di situ itu penjelasan tentang jin juga ada. Coba Qul a'udzu binas malikin nas ilahin nas allati yuwaswisu nas minal jinnati wan nas. Jinnati wan nas. Masalah jin. Kita walaupun kita tak pernah nampak namanya jin itu, kita yakin karena itu barang gaib. Barang yang tidak tampak mata. Terus dan semua sehingga mengantarkan mereka pada keyakinan terhadap hal gaib, seperti keyakinan terhadap rukun iman dan lainnya. Namun lain halnya dengan orang munafik. Ini orang munafik yang tidak faqih. Munafik tidak faqih. Dengan ilmu yang datang pada mereka baik berupa ayat-ayat yang dibacakan maupun kejadian yang disaksikan, sehingga mereka tidak dapat memahami hakikat iman yang merupakan perihal gaib atau tidak tampak. Hal seperti itu orang munafik juga tidak pakai, dianya itu yang tampak dan tidak tampak pun tidak mempercayai, seperti itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, amaliha ula'il qawmi la yakaduna yafqahuna hadisa. An-Nisa ayat 28. Artinya, maka mengapa orang-orang itu, orang munafik maksudnya, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Dia itu yang tampak, itu saja sudah tidak percaya. Yang kita terdengar, yang kita kelihatan saja, itu kadang-kadang tidak percaya. Itu orang munafik namanya. Berarti kalau orang munafik, dia itu tidak faqih, dia itu tidak paham. Terus dalam ayat lain, walakinnal munafiqina la yafqahun. Dalam Al-Munafiqun ayat 7. Tapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Orang munafik tidak memahami. Ini sebagai bukti bahwasanya orang munafik itu tidak faqih, tidak mengerti, tidak paham, gitu. Tentang apa yang dia lihat, yang dia dengar aja, dia tidak paham. La yafqahun, tidaklah faqih, tidaklah paham, tidaklah mengerti. Maka dari situ kesimpulan definisi fikih secara bahasa dari paparan beberapa ulama ahli bahasa di atas makam bisa kita disimpulkan makna fikih jika tinjau dari segi bahasa adalah paham atau mengerti. Paham, mengerti. Arafah juga mengerti, ta'rif. Mengerti terhadap satu secara umum. Jika ada yang mengatakan simpulan faqih dalam hal ini, berarti simpulan paham dalam hal ini. Seperti itu. Ada orang yang kerja bangunan, dia itu menjadi, kata orang Jawa namanya tukang. Dia itu membangun kok hasilnya bagus, maka dia itu namanya faqih.
dia itu mengerti, dia itu paham dalam bidang bangun. Ada yang tukang lukis hasilnya baik, indah dipandang. Nah, maka hal itu namanya faqih, mengerti dalam bidang melukis. Ada lagi yang enak suaranya, dia itu jadi korek dalam bidang tilawah semuanya, ya kan? Dia itu korek dalam dia tartan juga bisa. Sehingga dia itu mendapatkan faqih dalam bidang suara, dalam bidang suara. Seperti itu. Silakan fikih. Nah, ini semakin panjang lagi nanti. Fikih secara istilah. Adapun makna fikih jika ditinjau secara istilah, ulama mendefinisikan sebagai berikut. Fikih adalah ilmu agama. Fikhu ilmu diniyah. Ilmu agama yaitu ilmu yang mencakup ilmu fikih, akidah, akhlak, ibadah dan muamalah secara umum. Dalam fikih itu, dalam satu kitab itu, dalam masalah fikih, macam dalam masalah Fathul Qorib semuanya. Di Fathul Qorib itu, di situ sudah dijelaskan tentang masalah fikih. Ada dalam fikih itu sudah dijelaskan tentang masalah akidah, akhlak, ibadah dan muamalah secara umum. Seperti itu. Nah, dan definisi ini merupakan yang masyhur pada perkembangan ilmu fikih. Seperti itu. Ada ini menurut sebagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah, sehingga beliau menulis dalam kitab yang berjudul Al-Fiqhul Akbar. Padahal kitab tersebut adalah kitab akidah. Al-Fiqhu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah amaliyah al-muktasabah min adillatihal tafsiriyah. Fikih itu dalam kitab Lubul Usul, Wayatul Usul fi Lubul Usul. Salahnya. Di situ menjelaskan seperti ini juga. Seperti hanya yang dibahas dalam Fiqhul Akbar ini. Al-Fiqhu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat dan pengamalan yang diperoleh al-amaliyah al-muktasabi min adillatiyah tafsiriyah, dan diperoleh dari dalil-dalil yang rinci, yang tafsir, bukan yang ijma. Ada ijma, ada tafsir. Seperti itu. Jadi fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat dan pengalaman yang diperoleh dari dalil-dalil perinci. Definisi ini lahir seiring berkembangnya zaman dan keilmuan, sehingga fikih itu menjadi ilmu berdiri sendiri dan terpisah dari ilmu lainnya, dari ilmu akidah, ibadah, muamalah akhlak dan lainnya. Dan fikih itu bisa berdiri sendiri. Disandarkan pada Imam Syafi'i yang kemudian menjadi masyhur di kalangan ulama setelahnya. Coba kita bahas sekarang. Fikih itu ada ilmu dengan hukum-hukum syariat yang amaliyah, yang didapatkan, al-muktasab, yang diperoleh dari dalil-dalil tafsiriyah. Al-ahkam, coba kita al-ilmu al-ahkam. Al-ahkam ini termasuk dari jamak dari hukum.
Yang dimaksud hukum di sini adalah penetapan atau meniadakan suatu perkara. Hukum ini hukum itu dibagi menjadi 3. Kembali pada hukum sekarang. Hukum itu dibagi menjadi 3. Ada hukum syar'iyah, ada hukum akliyah, ada hukum adiyah. Ya. Hukum itu ada 3, ada syar'i, ada akli, ada adi namanya. Hukum syar'i itu ada yang mengatakan dibagi menjadi 4. Ada yang mengatakan 4. Ada yang mengatakan 5. Ada yang mengatakan 7. Ada yang mengatakan 9. Nah, maka dari situ hukum syar'i kalau kita bahas sekarang ada wajib, ada sunnah, ada sunat, ada makruh, ada haram. Yang saya bahas yang 4 saja. Ada yang mengatakan 4 tadi kan? Nah, 1 wajib. Karena apa kok hukum itu dibagi kalau bisa 4? Dikenakan definisi. Definisi takrif dari hukum itu sendiri adalah suatu perintah atau larangan. Hanya itu saja. Satu perintah atau larangan. Kalau enggak perintah berarti larangan. Kalau perintah itu adalah wajib dan sunat. Kalau suatu larangan itu makruh dan haram. Seperti itu. Kayak seperti itu. Sudah sekarang kita tarifi. Wajib itu apa? Wajib itu adalah harus mengerjakan. Dapat dosa apabila ditinggalkan. Itu wajib. Sunat dapat pahala apabila dikerjakan. Dan tidak apa-apa apabila ditinggalkan. Itu sunat. Sedangkan makruh, ya kan? Makruh itu adalah apabila dikerjakan, apabila dikerjakan tidak apa-apa, apabila ditinggalkan mendapat pahala, sawab. Sedangkan haram adalah apabila dikerjakan mendapat dosa, maka harus ditinggalkan. Apabila ditinggalkan mendapat pahala seperti itu. Sudah, itu hukum syar'i. Sekarang hukum akli. Hukum akli itu ada wajib, ada mohal, ada mubah, jaiz. Ada jaiz. Wajib ini akli ini tertentunya pada tauhid. Akli ini wajib adalah akal kita tidak percaya apabila tidak ada. Jadi kayak gini, Allah wujud, Allah wajib ada, ya kan? Allah wajib ada. Akal kita tidak percaya saat ada itu tidak ada pada zat Allah. Wajib. Akal kita tidak percaya saat hal itu tidak ada. Ya. Allah wajib ada. Berarti ada ini harus ada pada zat Allah. Ini wajib. Dalam hukum akli. Ada mohal. Mohal, akal kita tidak percaya adanya. Jadi mohal, Allah mohal ada, Allah mohal tidak ada. Berarti tidak ada itu akal kita tidak percaya. Kalau ada itu ada pada sisi adat Allah.
Seperti itu. Sangat jahil adalah akar kita percaya ada dan tidak ada adanya. Yes. Nah, sudah waktunya. Mungkin itulah yang kami sampaikan. Itulah yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas disampaikan. Dari kami wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyatana wa talamidana wa tilmidana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli istiqamah wa ahli ibadah wa ahli al-Quran wa la taj'alna iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir wa tawaffana ma'al muttaqin wa tawaffana ma'al muqarrabin wa tawaffana min ibadika shalihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu